Pemirsa, anak-anak yang ada di jenjang sekolah dasar dan menengah sudah mulai libur sekolah di awal Ramadan sejak kemarin 27 Februari 2025. Dan totalnya ada 24 hari libur selama Ramadan bagi mereka sesuai dengan SKB 3 Menteri pemirsa, yakni Mendikdasmen, Menteri Agama, dan juga Menteri Dalam Negeri. Pertanyaannya, bagaimana memaksimalkan masa libur sekolah saat Ramadan bagi anak-anak? Dan berikut kita akan simak ulasan jurnalis Metro TV, Sabda Role, bersama dengan Ustadz Dasat Latif berikut ini. Pemerintah akhirnya memutuskan libur sekolah selama Ramadan akan diberlakukan selama total 24 hari yang terbagi di awal dan akhir Ramadan 2025, yakni pada tanggal 27 dan 28 Februari serta 3 hingga 5 Maret 2025. Kemudian akan dilanjutkan pada tanggal 26 hingga 28 Maret serta tanggal 2, 3, 4, 7 dan 8 April 2025 sebagai libur bersama Idul Fitri. Kemudian proses belajar mengajar akan kembali dilanjutkan pada 9 April 2025. Mendikdasmen yang sebelumnya mengumumkan kebijakan ini menegaskan libur bukan berarti siswa tidak belajar, tapi tetap belajar di rumah. Bagaimana kemudian masyarakat menyikapi keputusan dari pemerintah ini? Saya akan langsung menanyakan kepada mubalik sekaligus juga akademisi seperti itu. Ustadz Dasat Latif sudah bersama kami di sini. Agak kareba Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kareba Madece Makasing. Ya, Ustadz nggak jadi libur ternyata Ustadz. Iya, padahal saya sudah gembira sekali. Saya sudah di mana-mana ceramah sampaikan. Alhamdulillah akhirnya pemerintah meliburkan anak sekolah kita. Saya senang kalau anak sekolah libur di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena mereka akan lebih maksimal untuk beribadah. Tentu saya menyatakan ini sebagai orang yang pernah merasakan libur di bulan suci Ramadan. Sebab zaman saya SD, sekolah dulu, zaman Orde Baru tentunya, setiap Ramadan kita diliburkan. Sehingga musim Ramadan itu kita isi dengan pesantren, pesantren kilat istilahnya, kita isi dengan itikaf di masjid, kita isi dengan aktif menjadi remaja masjid di masjid, mengurus masjid, membersihkan masjid. Jadi 1 bulan full itu kita konsentrasi untuk kegiatan-kegiatan ibadah. Nah, sementara kalau sudah sekolah, bisa jadi anak-anak kita yang tadinya memang malas beribadah, ya malas puasa, karena tambah lagi dengan kegiatan sekolah yang bisa melelahkan secara fisik dan psikis, ya akhirnya puasanya orang Bugis, orang di sini bilang bucok, buka coko-coko, artinya sembunyi-sembunyi, pura-pura puasa padahal tidak. Nah, ini tentu sudah dikaji oleh 3 kementerian ini. Saya tidak tahu, yang pasti mungkin Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri apa lagi yang satu? Nah, karena SK 3 Menteri. Nah, itu tentu sudah dikaji oleh menterinya dan oleh staf ahlinya dan aktivis orang-orang sekitar situ yang bergelut di soal pendidikan. Nah, apa boleh buat, kita harus terima ini dengan lapang dada, dengan doa, mudah-mudahan dengan puasa sambil sekolah, sambil mengajar, mudah-mudahan kualitas puasa kita tetap sesuai yang diharapkan, memperbaiki derajat la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, Ustadz, ini kan ada 2 minggu masuk sekolah, 2 minggunya kemudian ini libur seperti itu Ustadz. Apa kemudian yang harus dilakukan di sisa waktu 2 minggu libur anak-anak sekolah ini, karena kan mereka pastinya lebih banyak di rumah seperti itu Ustaz. Ya, itulah yang saya maksud tanggung tadi. 2 minggu libur, 2 minggu sekolah. Kenapa tidak sekalian liburkan saja ya? Nah, kalau sudah seperti itu keputusannya, maka orang tua harus betul-betul punya kreativitas untuk memanfaatkan waktu liburnya anak ini. Jangan sampai justru liburnya dimanfaatkan hanya untuk tidur saja di rumah. Nah, harus diisi dengan kegiatan keibadah
sebagai orang beriman, saya tentu yakin sekali bahwa kalau ibadah anak-anak kita baik, insya Allah akan menimbulkan ketentraman jiwa. Kalau tentram jiwanya, insya Allah akan berkorelasi, akan bersambung kait dengan kecerdasan intelektual. Dan jangan juga berpikir bahwa puasa itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Justru orang yang berpuasa itu, saya rasakan dulu kalau mau ujian saya puasa, itu lebih jernih cara berpikir. Nah, orang tua ketika libur harus diisi misal dengan tadarus, ya, kemudian berjamaah di masjid, bareng-bareng taraweh. Kalau masa iktikaf, kita ajak anak kita iktikaf. Isilah dengan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas ibadah. Setelah itu diharapkan mudah-mudahan kualitas ibadah yang baik itu mampu memperbaiki akhlaknya anak-anak kita. Karena tujuan akhir yang kita harapkan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperbaiki adab. Adab ini yang menjadi masalah buat anak-anak kita sekarang. Cerdas-cerdas tapi tidak punya lagi tata krama. Sudah berapa banyak anak yang hanya dinasihati sedikit sama ibunya kemudian dia melawan dan tidak sedikit kita jumpai berakhir pada penganiayaan orang tua. Itulah sebabnya dalam beberapa kesempatan termasuk ketika ketemu beberapa menteri saya selalu menggaungkan kembalikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. Karena kita ini bangsa yang harus menjunjung tinggi moral meskipun kita bukan negara agama, tapi negara ini adalah dibangun dan didirikan serta didiami oleh masyarakat yang beragama. Ya. Ustadz, ini kan ada 2 minggu waktu libur bagi anak-anak nih Ustadz. Ada pesan mungkin untuk orang tua apa yang harus mereka lakukan atau bagaimana bentuk pengawasannya selama 2 minggu di bulan Ramadan ini agar anak-anak ini tidak melakukan hal-hal yang negatif. Misalnya kalau Ramadan itu kan identik sama balapan liar, seperti itu Ustadz. Ya, saya menyarankan kepada orang tua untuk mengawas anaknya kalau misalnya mau pergi sahur bareng. Ya. Ya, kalau bisa dilarang karena tidak ada tradisi sahur bareng. Sahur underut. Sahur underut. Tidak ada dalam Islam itu sahur underut. Kalau mau sahur, sahur di rumah baik-baik. Kawanmu mau kau ajak sahur, ya sahur di rumah, jangan di jalan. Nah, soal bagi-bagi sedekah, saya melihat itu setelah saya pelajari, saya lihat dia hanya untuk sedekah konten, ya. Untuk cari pansos, pansos mengejar follower, itu lebih kepada itu. Jadi tidak ada nilai edukasinya. Nah, kepada orang tua, kalau anaknya mau pergi misalnya tarawih keliling, harus disertai. Karena biasanya alasannya tarawih keliling, tapi dia pergi berbuat maksiat. Nah, kalau dia tidak bisa ikuti anaknya, ya minimal di rumahnya dibikin. Ayo nak, ajak temanmu di rumah, ajak kita tarawih. Jangan di tarawih di luar. Ya, sekira itu ya. Oke. Baik, jadi semoga di bulan suci Ramadan ini walaupun 2 minggu sekolah, 2 minggu libur ini anak-anak kita, adik-adik kita ini bisa melakukan hal-hal yang positif di bulan Ramadan biar melakukan amal dan juga berkah seperti itu ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz Dasar Latif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya, dan demikian pemirsa dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda Role Ahmad Safei, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.